Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-22, materi kalkulus, dilanjutkan dengan topik masih bab aplikasi turunan, bagian ke subbab 38 yaitu anti turunan. 3.7 adalah diferensiasi, masalah metode numerik yang saya lewatkan saja gitu karena lebih ke pembahasan metode numerik yang salah satu mata kuliah lanjutan dalam bidang matematika itu ya, menyelesaikan persamaan secara numerik. Jadi saya lanjutkan saja ke materi anti turunan atau anti derivatif. Di sini kebanyakan dari masalah operasi matematika itu berhubungan dengan pasangan inverse ya. Jadi ada penjumlahan misalnya dengan pengurangan, ada perkalian dan pembagian, ada eksponensial dan juga ada akarnya gitu. Dalam setiap kasus operasi kedua mengandu gitu ya operasi yang pertama dan sebaliknya. Salah satu alasan untuk topik ini adalah operasi inverse, yaitu kegunaannya dalam menyelesaikan persamaan. Misalkan X pangkat 3 sama dengan 8 itu melibatkan cara mencari akarnya gitu. Kita sudah mempelajari diferensiasi di bab ini dan bab sebelumnya. Kita mau lanjutkan penyelesaian persamaan melibatkan turunan atau derivatif yang memerlukan inverse-nya yang kita sebut dengan antidiferensiasi atau integrasi. Kita katakan F menurut definisi suatu antiderivatif dari F pada interval I jika dx F kapital X itu sama dengan Fx kecil pada interval I tersebut. Ya ini jika F aksen X sama dengan Fx kecil untuk setiap X dalam I. Kita katakan antiderivatif bukan kita katakan suatu antiderivatif bukan antiderivatif tertentu dalam maksud kita ya. Jadi gitu ya. Yang akan kita lihat kenapa seperti itu. Misalnya ada contoh nih, cari antiderivatif dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Kita cari fungsi f kapital yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua bilangan real x. Dari pengalaman kita dengan diferensiasi, kita tahu x pangkat 4 adalah fungsi tersebut, ya kan? Karena kalau kita turunkan menjadi 4x pangkat 3, ya kan? Gitu. Sedikit yang kita pikirkan, bagaimana solusi yang diperoleh di contoh 1, gitu ya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6 juga memenuhi turunan pertamanya ini, gitu ya kan? Jadi merupakan antiderivatif juga dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Kenyataannya fx sama dengan x pangkat 4 plus c dengan c itu suatu konstanta adalah antiderivatif dari 4x pangkat 3 pada interval buka min tak hingga sampai tak hingga. Kalau kita lihat nih x pangkat 4-nya yang di warna biru gitu. Kalau pangkat 6 ditambah 6 dikurang 4 dan lain-lain dia tetap sama gitu ya. Jadi f aksen x-nya 4x pangkat 3 tetap gitu ya. Bentuknya serupa seperti ini. Jadi kita mendapatkan suatu pertanyaan, apakah setiap antiderivatif dari fx sama dengan 4x pangkat 3 dari bentuk x pangkat 4 plus c gitu. Jawabannya iya. Jadi mengikuti teorema 3.6b yang mengatakan jika dua fungsi punya derivatif yang sama, maka mereka cuma berbeda karena konstantanya. Gitu ya. Jadi kesimpulan kita, jika ada fungsi f yang memiliki
derivatif, maka keseluruhan keluarganya, grupnya, dan setiap anggota dari grup tersebut itu bisa diperoleh dari salah satu anggota dari grup itu dengan penjumlahan atau dengan penjumlahan dari konstanta yang tepat. Kita katakan kelompok fungsi ini adalah antiderivatif umum, ya. Nah, dari F, ya. Jadi integrasi umum, integral umumnya untuk antiderivatif, ya. Setelah kita terbiasa dengan maksud ini, kita kadang-kadang buang saja maksud kata-kata general umumnya itu, ya. Contoh di sini, kalau kita diminta menentukan antiderivatif umum dari fx sama dengan x kuadrat. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tidak akan bisa disebut sebagai antiderivatifnya karena turunan dari x pangkat 3 ini kan 3x kuadrat bukan x kuadrat. Tapi kita bisa ngelihat kalau sepertiga x pangkat 3 memenuhi turunan pertamanya yaitu x kuadrat. Jadi antiderivatif secara umumnya adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Ya. Kemudian notasi untuk antiderivatif. Karena kita menggunakan simbol dx untuk operasi menunjukkan derivatif, kita bisa gunakan AX untuk menunjukkan antiderivatif. Jadi AX X kuadrat berarti sepertiga X pangkat 3 plus C. Notasi ini digunakan oleh beberapa pengarang dan kenyataannya digunakan juga pada edisi sebelumnya dari buku ini. Akan tetapi notasi asal Leibniz berlanjut untuk lebih disukai penggunaannya. Oleh karena itu dipakai notasi tersebut. Jadi kita bukan pakai AX untuk menunjukkan antiderivatif, tapi digunakan simbol Leibniz yaitu integral seperti ini. Ya. Jadi integral x kuadrat dx. Jadi menggunakan ini namanya notasi Leibniz karena kita punya integrannya ini terhadap siapa? Terhadap x gitu ya. Sepertiga x pangkat 3 plus c. Dan integral 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 plus c. Misalnya seperti itu. Leibniz memilih menggunakan ini bentuk panjang dari S gitu ya. Ini. Dan dx untuk alasan bahwa akan tampak jelas nanti di bab berikutnya. Untuk sekarang, pikirkan saja integral titik-titik dx ini menunjukkan antiderivatif terhadap x. Sama seperti kita bilang dx itu mengindikasikan turunan terhadap x. Jadi turunan terhadap integral fx ya fx dan integral terhadap dx fx ya fx juga gitu sama itu ya. Kita lihat beberapa teorema, sekarang kita lihat teorema pangkat. Jika R adalah bilangan rasional kecuali min 1, jadi min 1 tidak berlaku untuk rumus ini, maka integral x pangkat R dx berarti x R plus 1 per R plus 1 plus C. Ya. Jadi ini ada membuktikan aturan untuk antiderivatif. Untuk membentuk sebarang hasil dari bentuk ini, kita lakukan adalah mencari turunan dari fx besar ini ya kan untuk mendapatkan kembali fx. Sekarang kita punya dua komen mengenai teorema A tadi. Pertama, itu dimaksudkan untuk juga mengikutsertakan R sama dengan 0, yaitu integral 1 dx, yaitu x plus c. Kedua, karena tidak ada interval I yang dispesifikasikan, kesimpulannya adalah mengerti bahwa solusi itu hanya valid untuk interval di mana x pangkat R terdefinisi. Secara khusus kita harus tidak ikut sertakan interval yang memuat daerah asal kalau R-nya kurang dari 0 itu. Setelah Leibniz kita juga kadang-kadang menggunakan kata-kata integral tak tentu
sebagai gantinya dari antiderivatif. Untuk mengantidiferensiasikan sama aja kita mengintegralkan gitu ya. Jadi antidiferensiasi berarti kita mengintegralkan. Simbol integral fx dx ya, integral ini simbol integral ini dikatakan tanda integral dan fx-nya disebut integran yang akan diintegralkan. Jadi kita mengintegralkan yang akan diintegrankan dan oleh karena itu evaluasi integralnya yang tak tentu gitu ya. Oleh karena itu Leibniz menggunakan kata sifat tak tentu untuk menunjukkan bahwa integral tak tentu selalu melibatkan konstanta sebarang. Ya, jadi kalau general antiderivatif seperti contoh ini, antiderivatif umum berarti bentuk seperti ini, berarti kita langsung aja ini 7/3 berarti kan tadi X pangkat 4/3 ditambah 1 per 4/3 plus 1 gitu ya. Jadi X pangkat 7/3 per 7/3 atau 3/7 X pangkat 7/3 plus C selalu karena anti dari umum general. Gitu ya. Catatan bahwa untuk mengintegralkan pangkat dari X, kita naikkan eksponennya dengan tambah 1 dan kita bagi dengan eksponen baru. Formula antiderivatif untuk sin dan cos juga ikut dari derivatifnya. Karena kita tahu turunan cos adalah min sin, jadi min dengan min ketemu sin, jadi integral sin adalah negatif cos dan integral cos adalah positif sin. Nih, ingat aja turunan dari min cos adalah sin X, ya kan? Turunan dari cos kan min sin. Min dengan min jadi min dengan min sin. Sehingga jadi sin X. Dan turunan sin X adalah cos X. Gitu ya. Jadi dibalik saja, di inverse tadi seperti dibilang di awal. Kemudian integral tak tentu juga linier menurut chapter 2 bab 2 dan dx itu operator linier. Ini ada artinya dua hal. Pertama, nih turunan ini adalah KdFSE gitu ya. Turunan ini dari dua sifat ini berarti kita bisa buat yang pengurangan juga. Untuk integral juga berlaku sama gitu. Kalau integral KF berarti K-nya bisa di luar. Kalau dijumlahkan bisa masing-masing kita jumlahkan dulu. Kalau dikurangi juga kita bisa kurangi masing-masingnya. Tadi dengan teorema tadi kita contohkan di sini menggunakan kelinearitasan dari F kita bisa mengevaluasi fungsi ini dan ini gitu ya. Nih kita jabarkan, tiganya kita keluarkan, masing-masing ini sepertiga X pangkat 3 dan setengah X kuadrat kita kalikan. C1 dan C2-nya kita kelompokkan sehingga bisa kita ganti C. Ada yang menulisnya K, boleh sama aja. Ya, jadi dua konstanta sembarang C1 dan C2 muncul, tapi dikombinasikan saja menjadi suatu konstanta C untuk mudahnya. Kemudian gunakan penggunaan variabel U bukan X. Ini boleh saja sepanjang simbol diferensialnya adalah DU gitu ya. Kalau soalnya sini semuanya U, ini harus DU, nggak boleh DX gitu. Karena kita mau menyelesaikan perubahan notasi gitu. Jadi kalau integralnya nih bentuknya ini ya tetap U gitu, kita selesaikan saja sama berarti 5/2, 2/5 dan seterusnya, ini selesaikan sendiri gitu, tinggal pakai rumus saja ya kan. T kuadrat berarti T min 2 plus T, ini akar T berarti T pangkat setengah DT, pisahkan masing-masing, kita selesaikan. Kemudian aturan pakat yang diperumum. Ingat kembali, aturan rantai diaplikasikan untuk pangkat dari fungsi. Kalau U sama dengan Gx adalah fungsi yang terdiferensiabel dan R adalah bilangan rasional yang tidak sama dengan 1, maka kita bisa UR plus 1, ini R plus 1, jadi U pangkat R kali DXU itu ya.
Atau dalam notasi fungsional, GXR plus 1 plus R plus 1 berarti GXR kemudian dikali G aksen X. Jadi seperti itu. Ya. Hal ini kita peroleh aturan yang penting untuk integral tak tentu. Jadi kalau aturan pangkat yang diperumum namanya. Kalau misalkan ada G adalah fungsi yang bisa diferensialkan atau diferensiabel dan R adalah bilangan rasional yang berbeda dari min 1, maka kalau ada bentuk integral Gx pangkat R dari G aksennya, itu sama aja kita mencari bentuk seperti ini. Gx R plus 1 per R plus 1 plus C. Itu bisa langsung. Untuk mengaplikasikan teorema D, kita harus bisa mengenali mana fungsi G dan mana fungsi G aksennya dalam yang diintegralkan. Nah, misalnya bentuk seperti ini. Ya, ada dua ini. Kita tahu Gx kita yang ini gitu kan. Dan G aksennya adalah 4X pangkat 3 plus 3. Jadi udah sesuai, ada rumus tadi Gx dan pangkat R dan G aksen X-nya gitu. Artinya langsung bisa aja kita cari turun integralnya yaitu Gx R plus 1 per R plus 1 plus C gitu. Ya. Nih, jadi ini G pangkat 30, G aksen E pangkat G aksen X. Berarti kan 30 tambah 1, 31. Gitu. Kemudian ini yang kedua sin X. Gx-nya sin X kalau diturunkan kan jadi cos X. Berarti adalah Gx pangkat 10 dikali G aksen. Berarti jadinya Gx pangkat 11, 10 tambah 1. Jadi langsung seperti ini. Gitu ya. Contoh 5 menunjukkan kenapa Leibniz menggunakan diferensial dx dalam maksudnya integral titik-titik dx. Kalau kita misalkan U sama dengan Gx, maka du sama dengan G aksen X dx gitu. Jadi kesimpulan dari teorema D oleh karena itu kalau U pangkat R integral U pangkat R du maka akan menjadi U pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Yang merupakan aturan pangkat biasa dengan U sebagai variabel. Jadi aturan pangkat yang diperumum itu hanyalah aturan pangkat biasa yang diaplikasikan ke fungsi. Tapi dalam mengaplikasinya kita harus yakinkan bahwa kita memiliki DU agar bisa diselesaikan dengan U pangkat R. Berikut ini ada beberapa contoh yang kita maksudkan. Selesaikan bentuk ini, gitu ya. Nih, kita misalkan U-nya ini, maka DU-nya ini kan, gitu ya. Jadi kita misalkan U kita ini. Jadi U adalah X pangkat 3 plus 6X. Maka kita selesaikannya DU itu adalah 3X kuadrat plus 6 DX ya kan. Yang kiri diselesaikan terhadap U, yang kanan diselesaikan terhadap X. Jadi kalau 6X kuadrat plus 3 berarti kan sama aja dengan 6X kuadrat plus 12 itu kan sama aja dengan 6. Kalau kita keluarkan, kita mau nyamakan supaya 3X kuadrat plus 6 berarti kan 2X kuadrat, 3X kuadrat plus 6 gitu kan. Sama kan ini bentuk ini. Nah, jadi kalau kita punya, oke.
Berikutnya di sini ya, jadi kita buat 2x karena ini adalah dx gitu ya. Kalau kita buat dx ini berarti harus dx juga gitu kan. Sementara kita tahu nih dari bentuk ini du adalah ini. Sedangkan yang ini adalah 2dx. Jadi soalnya mau kita ubah ini adalah ini u ya kan, berarti kan sama aja dengan 2u gitu ya. Sorry. Ya, jadi bentuk ini adalah u, dx ini adalah nih dari dx ini kalau kita ubah, kalau bingung ya kita buat aja du per 3x kuadrat plus 6 atau du per u ya kan. Nah, sehingga dari sini dari soal ini kita bisa ubah jadi 2u, dx-nya adalah du per u. Jadi kita coret jadi sama aja dengan 2du. Sehingga dari sini kita bisa tulis nih ya, ini ya integralnya berarti u pangkat 5, yang ini tadi sudah kita gantikan 2du gitu, sama dengan ini per ya. Atau dengan cara lain gini, mirip juga sama, alternatifnya gini. Kita misalkan u tadi adalah x pangkat 3 plus 6x ya kan. Berarti du-nya adalah 3x kuadrat plus 6dx gitu. Kemudian karena kita mau mengubahnya semua dalam u, berarti ini juga harus kita ubah. Dx adalah du per 3x kuadrat plus 6. Maka integral kita berubah menjadi bentuk ini tadi adalah u pangkat 5. Kemudian kita tuliskan ini adalah 6x kuadrat plus 12. dx kita adalah du per 3x kuadrat plus 6. Gitu ya. Kemudian kita sederhanakan nih, kan masih ada x, masih ada u, semuanya harus dalam u. Ini sendiri adalah 2 dikali 3x kuadrat plus 4 gitu kan. 6 du per 3x kuadrat plus 6. Jadi ini tinggal kita coret. Jadi sehingga semuanya sudah dalam du. Dengan begitu baru bisa kita selesaikan. Berarti integral u pangkat 5, 2-nya kita keluarkan dari du, yaitu 2 per 6 u pangkat 6 atau sepertiga u pangkat 6 plus c. Kita kembalikan lagi. Sepertiga u kita adalah x pangkat 3 plus 6x. Ya. Pangkat 6, jangan lupa, plus c. Gitu ya. Untuk yang kedua, sama aja nih. Yang B ini juga sama, x kuadrat plus 4. Ya. Nih, sama kita misalkan U-nya x kuadrat plus 4, maka du-nya 2x dx. Kalau saya menyelesaikannya, di sini langsung ubahlah aja gitu, bahwa dx itu adalah du per 2x. Sehingga kalau kita lihat bentuknya menjadi u pangkat 10 dikali x-nya tetap, dx-nya kita udah ubah ke du per 2x. Jadi kita coret gitu. Jadi tinggal setengah integral u pangkat 10 du, semua sudah dalam u. Berarti setengah dikali 1/11 u pangkat 11 plus c. Atau 1 per 22 u pangkat u-nya adalah x kuadrat plus 4 pangkat 11 plus c. Gitu ya. Kita ubah k jadi boleh. Oke, jadi inilah materi mengenai bahasan anti turunan yang sederhana. Nanti di bab berikutnya ada teknik-teknik pengintegralan yang lebih rinci lagi. Jadi sekarang kita masih pakai yang sederhana aja. Penjumlahan pengurangan, pengkalian dengan konstanta, kemudian aturan pangkat yang diperumum, ya, dengan menggunakan aturan-aturan tadi. Oke, Ibu harapkan kalian pelajari dengan seksama. Saya cukupkan materi pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.